Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa semester 6 dari Universitas Muhammadiyah Riau akan melakukan analisis laporan keuangan pada PT Golden Energy Mines atau GEMS, yaitu tepatnya pada penilaian prestasi perusahaan berdasarkan perspektif pemberi pinjaman. Untuk mengawalnya, kami akan menjelaskan secara singkat profil perusahaan. PT Golden Energy Mines Tbk atau PT GEMS merupakan perusahaan yang bergerak di bidang usaha pertambangan batu bara, yakni melalui entitas anaknya dan juga melakukan perdagangan batu bara. Perusahaan ini berdiri pada tanggal 13 Maret 1997 dengan nama PT Bumi Kencana Eka Sakti. Lalu kemudian pada tahun 2010 dalam rangka IPO mengganti namanya menjadi PT Golden Energy Mines Tbk. PT GEMS berdasarkan kepemilikan sahamnya, 62,5% dimiliki oleh Golden Energy and Resources Limited. Kemudian sisanya 30% dimiliki oleh GMR Coal Resort Pte Ltd, 0,002% oleh PT Sinar Mas Cakrawala, dan sisa yang lainnya 7,5% dimiliki oleh publik. PT GEMS ini tercatat di Bursa Efek Indonesia pada tanggal 17 November 2011 dengan kode GEMS. Kemudian kita langsung saja ke materi, yaitu penilaian prestasi perusahaan perspektif pemberi pinjaman, yaitu yang pertama pada analisis likuidasinya. Pada analisis likuidasi ini yang pertama akan kita hitung adalah current ratio atau rasio lancarnya, yaitu dengan rumus aktiva lancar dibagi kewajiban lancar. Dapat kita lihat bahwa pada tahun 2017 sampai tahun 2020 nilai current ratio dalam laporan keuangan PT GEMS ini melebihi angka 1. Berarti hal ini menunjukkan bahwa PT GEMS memiliki kemampuan yang sangat baik dalam melunasi kewajibannya. Baiklah, saya Cynthia akan menjelaskan perspektif pemberi pinjaman, yaitu bagian quick ratio. Rumus dari quick ratio yaitu kas ditambah surat berharga ditambah piutang dibagi dengan kewajiban lancar. Dalam analisa PowerPoint yang telah kami berikan, dalam laporan keuangan PT GEMS pada tahun 2017 menunjukkan angka sebesar 1,130%. Ini menunjukkan bahwa PT GEMS pada tahun 2017 mampu membayar hutang lancar dalam satu siklus operasional tertentu. Nah, pada tahun 2018 hingga tahun 2020 menunjukkan angka kurang dari 1,0%, dan ini menunjukkan bahwa PT GEMS tidak mampu membayar hutang lancar dalam satu siklus operasional tertentu. Baiklah, yang kedua kita akan membahas rasio hutang terhadap aktivita dengan rumus total hutang dibagi dengan total aktivita. Dalam analisa tahun 2017 hingga tahun 2020, nilai rasio PT GEMS menunjukkan di atas angka 0,4%. Ini menunjukkan bahwa nilai rasio PT GEMS dianggap tidak sedang baik, karena yang dianggap lebih baik itu dari nilai 0 sampai 0,4% dianggap lebih baik. Selanjutnya ada rasio utang terhadap ekuitas. Rasio utang terhadap ekuitas adalah rasio keuangan yang membandingkan jumlah utangnya dengan ekuitas untuk operasional perusahaan yang harus berada dalam jumlah yang proporsional. Nah, dapat dilihat dalam tabel ini hasil rasio pada laporan keuangan PT GEMS tahun 2017 sampai tahun 2020 ini melebihi angka rasio 1,0 atau 100%, yang artinya jumlah atau kewajiban pada PT GEMS ini lebih besar daripada modal bersihnya. Maka PT GEMS harus meneliti lebih lanjut penyebab apa rasio utang terhadap ekuitas yang tinggi pada laporan keuangan yang bersangkutan. Nah, dapat disimpulkan dari pembahasan kami ini bahwa PT GEMS tidak mampu melunasi hutangnya dalam jangka waktu 90 hari.
Namun, PT Games mampu melunasi hutangnya dalam jangka waktu 1 tahun. Sampai di sini pembahasan kami. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Saya tutup dengan wabillahi taufiq walhidayah.